Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Lok Semawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi. Satker sudah mulai proses administrasi rekonsiliasi namanya. Rekonsiliasi itu memastikan data untuk nanti pembayaran THR itu benar dan nanti KPPN akan menyalurkan secara benar dan tepat jumlah. Nah, kita awali dengan makanan pembuka atau takjil itu hanya 10%. Jadi jangan saat berbuka itu jangan kita jadikan ajang balas dendam. Tim redaksi RRI Lok Semawe telah merangkum hasil liputan, di antaranya kekurangan air, petani sawah belum menanam. Ditpol Airut Polda Aceh siapkan helikopter untuk pengamanan PON. Itulah topik berita Fokus Pagi. Bersama saya, Maimun Akbar. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Setelah panen hingga saat ini, sejumlah petani sawah di Desa Menasah Blang Pentet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lok Semawe, belum kembali turun ke sawah untuk menanam bibit padi. Berikut informasinya disampaikan Albara Melana. Setelah panen hingga saat ini, sejumlah petani sawah di Desa Menasah Blang Buntet, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lok Semawe, belum kembali turun ke sawah untuk menanam bibit padi. Hal itu dikarenakan dua faktor. Kepada RRI, seorang warga setempat, Rini Afriani, mengatakan seharusnya masyarakat tani di Desa Menasah Blang saat ini sudah mulai bertani kembali. Namun menurut informasi yang diterimanya, para petani belum bisa turun ke sawah karena belum adanya air di bendungan tempat penampungan air. Selain itu juga pengaruh cuaca, yaitu musim kemarau yang dalam beberapa bulan terakhir melanda hampir di seluruh daerah Kota Lok Semawe, sehingga daerah tersebut mengalami kekeringan. Pengaruh kemarau, terus pengaruh bendungan yang lagi rusak kan. Makanya kayak kemarin itu terjadi banjir, karena dia bendungan itu dia nggak bisa nampung air yang ada tuh lewat aja, jadi nggak bisa tertampung. Kalaupun kemarau kadang-kadang juga ada air, tapi volumenya sedikit, karena memang dia bisa nampung air, jadi begitu perlu air dibuka lagi irigasi itu keluar ya air. Tapi kan kalau ini karena bendungannya rusak, jadi kan memang nggak ada tertampung, air tuh loss aja dia. Pertama itu karena bendungan, terus gara-gara kemarau, diperkuat gara-gara kemarau karena airnya memang sedikit, volume airnya nggak banyak. Biasanya dia kalau habis panen sebulan atau 2 bulan paling telat habis panen itu udah tanam lagi. Lebih lanjut disampaikan Rini Afriani, masyarakat tani di Desa Menasah Blang Puntet telah panen sejak 2 bulan lalu atau tepatnya di bulan Ramadan. Namun hingga sampai sekarang sudah waktu menanam, para petani tersebut belum bisa memulai menanam. Hal ini sangat miris lantaran akan mempengaruhi ekonomi masyarakat yang penghasilannya dari bersawah. Demikian Albara Molana melaporkan. Ibu rumah tangga asal Kecamatan Samudra Gedong, Kabupaten Aceh Utara, Vira, tampak berteduh dari panasnya sengatan sinar matahari di lokasi Taman Riadah, Kota Lok Semawe. Menurutnya lokasi Taman Riadah cocok dijadikan untuk berteduh sementara di tengah cuaca panas di seputaran Kota Lok Semawe. Berikut reporter Denny Pribadi Yusman saat menjumpai Ibu Vira di Taman Riadah. Saya ada di Taman Riadah, nih ada Ibu Vira. Halo Bu Vira. Bu, warga mana Bu? Dari Gedung. Oh, dari Gedung. Jauh sekali Lok Semawe. Cari Awak Gedung bergadro ke Taman Riadah. Kiban Bu Taman Riadah? Masih tengah suung-suung tak itu hina sejuk ah. Hina sejuk ah. Tapi nyoji kan kersang mecut lah. Tanah-tanah ah. Ya. Lebih pun dia ya. Rumput ah. Rumput ah. Bah sejuk lah mah. Ya. Makasih Bu Vira Bu. Masih bersama kami,
Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loks Mawé. Sekitar 20 orang dengan gangguan jiwa berhasil diamankan Satpol PP Kota Loks Mawé pada hari pertama dilaksanakannya operasi. Berikut Nasrullah melaporkan. Kepala Satpol PP, WH, dan Linmas Kota Loks Mawé, Heri Maulana, dalam dialog bersama RRI Loks Mawé, Kamis pagi tanggal 16 Mei 2024 mengatakan, sejak diluncurkannya nomor pengaduan ODGJ, di hari pertama pelaksanaan operasi ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, pihaknya telah berhasil mengamankan sekitar 20 orang ODGJ. Menurutnya, sejak nomor pengaduan ODGJ ini diluncurkan sejak tanggal 13 Mei atau 2 hari sebelum pelaksanaan operasi ODGJ, masyarakat sudah mulai melakukan pelaporan melalui nomor kontak tersebut. Dari jumlah ODGJ yang diamankan ini, terangnya ada yang ditangkap di jalan dan ada juga yang diserahkan langsung atau dilaporkan oleh orang tuanya melalui nomor pengaduan. Nanti ODGJ ini harus ikut andil keseluruhan, banyak juga masyarakat. Alhamdulillah sudah melapor, baru kita buka, kita luncurkan 15 Mei kemarin itu hampir sekitar 20 orang yang sudah didapatkan. Hari pertama 20 orang. Ya, dari mulai jam 12 itu sudah banyak melapor, dan alhamdulillah di balai registrasi di Belang Panjang baru kita luncurkan kita semua itu sudah ada 20 orang. Lebih lanjut dijelaskan, berdasarkan data sementara, ODGJ yang diamankan tersebut ada warga Loks Mawé dan ada juga yang berasal dari luar daerah dan dari luar provinsi. Mereka yang telah diamankan tersebut saat ini dititipkan di tempat-tempat rehabilitasi atau di rumah sakit jiwa. Bagi ODGJ yang parah, langsung dibawa ke rumah sakit jiwa, sementara yang masih bisa dibina dititipkan di lokasi-lokasi rehabilitasi, baik yang ada di Loks Mawé maupun yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Demikian, Nasrullah melaporkan. Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Utara resmi melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah 135 orang panitia pemilihan kecamatan PPK untuk pemilihan kepala daerah Pilkada tahun 2024. Pelantikan 135 orang anggota PPK untuk 27 kecamatan berlangsung di Aula Sekdakap Landing, Kecamatan Loks Sukun, Kamis kemarin. Ketua KIP Aceh Utara, Hidayatullah Akbar, dalam kata sambutannya mengatakan, anggota PPK yang baru dilantik merupakan institusi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. PPK diminta agar segera menjalankan tugasnya setelah dilantik. Selain itu juga harus memahami kode etik dalam tugas-tugas selama tahapan pilkada pada November 2024 mendatang. Terdapat 2 agenda pemilihan dalam pemilu kada, yakni untuk memilih Bupati, Wakil Bupati Aceh Utara, dan untuk memilih Gubernur, Wakil Gubernur Aceh, bahkan akan dilaksanakan serentak secara nasional. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loks Mawé. Pejabat PJ Wali Kota Loks Mawé Ahanan apresiasi inovasi Lomba Balita Sehat yang dilaksanakan oleh Gampung Banda Masin, Kecamatan Banda Sakti. Inovasi ini merupakan upaya untuk menurunkan angka stunting. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Loks Mawé, angka stunting pada tahun 2023 berjumlah 805 balita. Namun saat ini turun menjadi 797 balita. Secara urutan, Kota Loks Mawé menempati posisi kedua terendah kasus stunting di Provinsi Aceh. Saat ini ada 6 kampung yang telah melaksanakan program Rumah Gizi Kampung, yakni Utun Bayi, Kampung Jawa Lama, Blang Pulo, Blang Naleng Mameh, Meria Palo, Blang Panjang,
Blang Tumpat Barat, dan Blang Tumpat Timur. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loks Mawé. Perhelatan olahraga tingkat nasional yang akan digelar di 2 provinsi, Sumatera Utara dan Provinsi Aceh, terus berbenah mempersiapkan diri sebagai tuan rumah. Provinsi Aceh pada 8 September mendatang direncanakan menjadi tempat pesta opening seremoni Pekan Olahraga Nasional ke-21. Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpol Airut Polda Aceh akan mengerahkan helikopter dalam operasi pengamanan Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumut tahun 2024. Ditpol Airut Polda Aceh juga telah berkoordinasi dengan Badan Pemeliharaan Keamanan Barharkam Mabes Polri untuk mengerahkan helikopter. Direktur Pol Airut Polda Aceh Kombes Pol Risnanto mengatakan ketika memimpin apel pagi di halaman depan Malpolda yang dihadiri Wakapolda Aceh, Irwasda Polda Aceh, para PJU, Pamen, Pama, Bintara, Tamtama, dan ASN di Polda Aceh. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Maimun Akbar. Tetaplah bersama kami di Loks Mawé pagi ini. Demikian Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loks Mawé.